Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Angga Adi Kurniawan pada video tips sukses menetaskan telur part 2. Pada kali ini kita akan membahas tentang penempatan mesin penetas di satu ruang mana ya yang tepat untuk menetaskan telur sehingga hasilnya bisa optimum. Nanti kita akan jelaskan pada segmen kali ini. Dan sebagai informasi, nanti di akhir dan spesial di video part 2 kali ini, kita akan bagikan hadiah atau giveaway untuk penonton-penonton sekalian yang nilainya lumayan, jutaan rupiah. Nanti syarat dan bagaimana caranya akan saya jelaskan di akhir video. Jadi tonton terus video ini. Dan jika video ini bermanfaat dan Anda menyukainya, maka silakan tekan like. Dan jika video ini bermanfaat dan ingin tahu informasi-informasi selanjutnya, silakan tekan subscribe. Jika ingin dapat pahala dan menginformasikan info ini dan ilmu ini yang kita sampaikan, silakan di share video ini ke teman-teman. Oke, kita mulai tentang penempatan mesin penetas telur sehingga akan menghasilkan penetasan yang optimum. Pembahasan ini akan saya mulai dengan logika kenapa penetas telur mesinnya harus ditempatkan di satu tempat tertentu. Emang nggak bisa ditaruh di mana aja sesuai yang kita inginkan. Begini. Coba intinya dalam penetasan kita kan meniru apa yang ada di alam. Di alam, kondisi alami, ayam induk itu akan mengeram pada lingkungan dan lokasi-lokasi tertentu. Coba diperhatikan mungkin yang pernah melihat ayam yang mengeram. Jika ada ayam yang mengeram di satu tempat, terus kita pindah, kira-kira ayam itu tetap mau mengeram nggak ke telur itu? Tentu tidak, karena ayam itu sudah memilih tempat itu tidak asal-asalan, itu menggunakan nalurinya, menggunakan instingnya, yang mana tempat itu cocok untuk penetasan, untuk menetaskan anak-anaknya. Terus pertanyaannya, tempat seperti apa dan bagaimana yang sebenarnya baik untuk penetasan? Kalau kita bilang penetasan itu ada feng shui-nya, ada lokasi yang tepat untuk menetaskan, dan jika penempatannya salah itu akan menghasilkan hasil tetas yang buruk. Logikanya seperti ini ya, secara ilmiah penetasan itu dipengaruhi oleh paling tidak ada dua faktor eksternal. Yang pertama adalah tentang suhu, yang kedua adalah tentang kelembapan. Ya. Dua hal ini yang sangat mutlak harus dikendalikan di dalam mesin penetas. Sekarang coba bayangkan ketika Anda di dalam lingkungan yang terbuka, contohnya ada di pantai, yang di situ terik sekali, sangat panas. Misalkan Anda bawa termometer ke pantai, suhunya bisa sampai 40 derajat mungkin lebih. Tapi kenapa kita tidak merasakan panas? Malah kita merasakan hawa sejuk, merasa dingin dan merasa nyaman, tidak merasakan kepanasan. Sedangkan kita ketika ada di dalam satu ruangan dengan suhu 28 atau 30 atau 32 derajat Celcius saja, kita sudah merasa kepanasan, merasa pengap, merasa, kalau orang Jawa bilang ongkep, seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Nah, kenapa seperti itu? Yang mempengaruhi ketika kita ada di pantai dan atau di luar ruangan, di luar rumah, itu kita merasa lebih segar, padahal suhunya yang nggak jauh-jauh amat, bahkan mungkin lebih rendah yang ada di dalam ruangan daripada di luar, tapi kita merasa lebih fresh, lebih nyaman, dikarenakan di situ ada aliran udara.
di luar ruangan itu ada angin gitu ya. Dan ketika kita merasakan kepanasan secara alamiah, metabolisme kita akan membuat kita mengalami keringat atau berkeringat, sweating gitu ya. Ketika berkeringat dan keringat itu terkena angin, itu akan melepaskan kalor, melepaskan panas dari tubuh kita, sehingga kita akan merasakan nyaman. Jadi kenapa kalau di dalam ruangan kita merasa pengap, tapi di luar ruangan kita merasakan segar? Karena kelembapan yang ada di tubuh kita itu terlepas, dan sekaligus selain melepaskan kelembapan itu juga melepaskan kalor, panas. Dan hal ini tidak baik untuk telur yang akan ditetaskan atau diinkubasi. Telur yang diinkubasi atau yang dirami itu membutuhkan lingkungan yang istilahnya pengap gitu ya, atau lembab dan panas hangat seperti itu, dan tidak ada aliran udara atau angin. Jadi mungkin kalau Anda pernah ke rumah sakit dan melihat ruangan inkubator bayi, mungkin seperti itu contohnya. Jadi bayi yang dimasukkan ke dalam inkubator itu akan diletakkan di ruangan yang tertutup, tidak terbuka pintunya. Misalkan barusan susternya masuk, itu maka akan langsung ditutup kembali. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada atau tidak banyak angin atau udara yang bergerak masuk ke dalam ruangan itu, sehingga akan membuat suhu di dalam inkubator akan turun secara drastis dan telur akan mengalami kedinginan. Oh maaf ya, kalau tadi anak atau telur itu akan mengalami kedinginan walaupun suhu ruangnya tinggi, tapi karena anak atau telur itu mengalami berkeringat, telur juga mengalami berkeringat ya. Seperti yang part pertama saya sudah jelaskan, telur itu mengalami respirasi, mengalami metabolisme dan mengeluarkan evaporasi atau mengeluarkan air dari dalam telur itu. Ketika ada udara atau angin yang bergerak berada di lingkungan telur itu akan mengalami dingin. Itu yang tidak diharapkan. Ketika telur mengalami yang namanya dingin, nanti mungkin akan saya jelaskan mengenai kalor ini tentang suhu lebih detail di part yang selanjutnya. Tapi intinya pada kali ini saya akan jelaskan di mana ya kira-kira penempatan mesin yang baik, seperti itu. Jadi kita masuk ke tips sekarang. Kita masuk ke tips. Logikanya yang tadi seperti itu, kita masuk ke dalam tips. Seperti halnya yang saya jelaskan tadi, contohnya pada inkubator bayi, sebaiknya mesin penetas atau ruang inkubasi, ruang untuk menetaskan, itu adalah ruang yang tertutup, tidak banyak ventilasi. Boleh ada ventilasi tetap, karena telur membutuhkan oksigen, tetap harus ada oksigen di dalam ruangan itu tentu saja. Tapi tidak ada angin, tidak ada udara yang bergerak, sehingga di dalam ruangan itu udaranya lebih tenang dan suhunya lebih stabil. Itu yang diharapkan. Jadi jangan sampai meletakkan mesin penetas misalkan ada di ruang tamu, yang notabene ruang tamu itu terbuka lebar. Di situ ada pintu, ada jendela yang dimana udara itu terus mengalir. Itu tidak baik. Untuk manusia itu bagus, tapi untuk pengeraman itu kurang baik. Jadi misalkan lagi mesin penetas diletakkan pada tempat di dekat pintu, misalkan benar ditaruh di dalam satu ruangan, tapi penempatannya di dekat pintu, sehingga ketika ada keluar masuk orang itu akan ada udara yang bergerak, sehingga akan mengeluarkan panas di dalam mesin inkubator itu, sehingga telur akan mengalami kedinginan. Atau di dekat jendela, itu tidak bagus. Terus di mana dong yang baik? Misalkan dalam satu ruangan
dalam satu ruangan itu yang bagus seperti apa? Yang bagus ditaruh di pojok, ya, di dinding, yang mana di dinding itu tidak dekat dengan pintu, ya. Nah, seperti itu tips kali ini mengenai di mana penempatan mesin penetas telur yang baik untuk proses penetasan. Mungkin ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara sekalian. Kita mengucapkan terima kasih yang sampai sekarang kita sudah ada 1.700-an subscriber. Semoga nanti akan terus bertambah sehingga video-video ini menjadi lebih banyak yang memanfaatkan. Jadi kita sharing seperti ini tidak hanya semata-mata hanya untuk Mitra Jaya, tidak. Jadi kita tetap share informasi, kita share ilmu, dan itu semoga bisa bermanfaat untuk siapa saja yang menonton video ini. Jadi giveaway atau hadiah yang akan kita berikan harus meng-share video penetasan yang berhasil, yang sukses. Itu nanti video itu silahkan nanti di-share di YouTube channel Anda sendiri, dan nanti kita dikirimi link. Bisa Anda taruh di kolom komentar di bawah atau Anda kirim di email di bawah ini dengan mencantumkan beberapa data seperti nama, alamat, terus nomor HP atau email yang bisa kita hubungi, seperti itu. Dan nanti dari 3 terpilih video yang sudah diupload, video mesin tetas hasil penetasan menggunakan mesin penetas Mitra Jaya itu sudah diupload, dari 3 terbaik akan kami berikan. Yang pertama akan kita berikan hadiah senilai 1 juta, dan yang kedua kita akan berikan hadiah senilai 700.000, dan yang ketiga kita akan berikan hadiah sebesar 300.000 rupiah. Dan untuk yang upload tapi tidak terpilih, jangan keburu sedih. Nanti setiap yang mengirim video, mengupload video keberhasilan penetasan menggunakan mesin penetas Mitra Jaya, kita akan berikan pulsa senilai 20.000 rupiah. Dan ini terbatas hanya untuk 50 pengirim video pertama. Ya, mungkin seperti itu giveaway yang kita berikan pada video kali ini. Kita tunggu videonya 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan nanti kita tunggu. Setelah kita upload video ini 3 bulan ke depan, itu adalah akhir dari penilaian dan pengumpulan videonya. Nanti hadiah akan kita berikan kepada nomor-nomor atau nomor ponsel atau email yang sudah dicantumkan. Kita akan informasikan melalui itu. Baik, terima kasih. Saya ingatkan lagi, jika video ini dirasa bermanfaat maka tekan like. Jika ingin mengetahui video-video yang akan kita kirim selanjutnya, silahkan tekan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan yang ketiga, ketika Anda ingin membagikan ilmu dari video-video yang akan kita share, itu kita upload, silahkan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.